Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Sabahul khair. Sanuwasil insyaallah fi qiraat wa syarah kitab Khulasat Nuril Yaqin fi sirat Sayyidil Mursalin karangan saya siapa? Umar Abdul Jabbar. Syekh Umar Abdul Jabbar meringkas kitab namanya Nurul Yaqin fi sirat Sayyidil Mursalin. Inilah khulasahnya. Sampai di pertemuan pertama kita terakhir membahas tentang beberapa hal. Pertama, Nabi Muhammad itu adalah Nabi seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Beliau bukan hanya seorang Nabi, tapi imamnya para Nabi. Karena beliau imamnya para Nabi, maka umat Islam menjadi umat apa? Menjadi sebaik-baiknya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Begitu kata Al-Qur'an dalam surat Al-Imran. Kalian adalah umat terbaik. Umat terbaik yang pernah dilahirkan dalam sejarah umat manusia. Umat terbaik. Yang paling akhir datang, tapi yang paling awal derajat. Apa coba pelajarannya? Kadang-kadang Allah itu mengakhirkan hajat kita. Tujuannya apa? Supaya Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih berharga ketimbang apa yang kita sangka. Kadang-kadang kita punya hajat nih. Doa sekarang nggak dikabul. Doa yang sekarang nggak dikabul. Tiba-tiba terkabul 5 tahun kemudian. Dan dikabulkan dengan cara yang lebih indah ketimbang apa yang kita mau. Paham nggak maksudnya? Tuh lihat umat Nabi Muhammad diakhirkan tuh masa kelahirannya. Mereka datang paling akhir. Tetapi mereka yang pertama kali membuka pintu surga bersama imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dijadikan sebaik-baiknya umat. Kenapa menjadi sebaik-baiknya umat? Karena bernasab kepada sebaik-baiknya Nabi. Semua Nabi kita katakan membawa agama namanya Islam. Apa artinya Islam? Aslama yuslimu, apa artinya? Berpasrah diri. Jadi Muslim itu artinya apa? No? Muslim itu artinya orang yang berpasrah diri. Kepada siapa pasrahnya? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngaku pasrah kepada Allah berarti harus mengakui semua utusan Allah. Kalau mengakui semua utusan Allah berarti harus percaya kepada semua kitab Allah. Percaya dengan semua kitab Allah berarti percaya dengan isinya. Itu rukun iman yang 6, iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, hari akhir, qada dan qadar. Itu semuanya sepaket, nggak bisa dipisah-pisah. Paham nggak? Karena kalau kamu beriman kepada Allah, nggak percaya Nabi namanya Nabi Soleh misalnya. Gak ada itu Nabi Soleh. Beriman apa enggak itu? Enggak. Diterima enggak Islamnya? Enggak. Kalau mengingkari satu saja dari Nabi atau dari kitab suci atau dari apa yang mereka kabarkan dan itu terbukti terkabarkan secara sahih, maka imannya batal. Karena Islam itu satu kesatuan, pasrah. Inti dari agama Islam adalah pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga dikatakan berasal dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu suku apa? Suku yang terhormat, yang paling terhormat di zamannya. Di tengah bangsa Arab dulu, suku Quraisy. Nasab beliau bersambung kepada Sayyidina Ismail alaihi salam. Ulangi lagi nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Harusnya itu nasab. Kamu dibangunin tidur sama teman kamu, sebutin nasab Muhammad, langsung bisa jawab. Bangun dari tidur tanpa mikir panjang-panjang.
Karena itu adalah imam kita dalam beragama. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita akan masuk ke fase kedua, episode kedua, bagian kedua maksudnya. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasabnya dan wafat, berita wafat terkait walid. Apa artinya walid? Ayahnya. Jadi walid artinya ayah. Tapi kalau abun dalam bahasa Arab bisa bermakna paman, bisa bermakna ayah, begitu. Tapi kalau walid udah pasti ayah maksudnya. Ayah beliau namanya Sayyid Abdullah, anak dari Abdul Muttalib. Waliduhu, ayahnya nomor 1. Artinya waliduhu Abdullah. Si waktu mah nggak bawa buku tuh. Itu udah ada di otak semuanya. Udah di luar kepala sama dia. Di luar kepala nggak masuk-masuk maksudnya. Waliduhu, ayahnya Abdullah ibn Abdul Muttalib, putra Abdul Muttalib. Ingat, Abdul Muttalib ini adalah sosok yang terhormat bagi masyarakat Mekah ketika itu. Jadi Abdul Muttalib ini bukan orang sembarangan. Sosok yang sangat disegani sama orang-orang Arab pada masanya. Sampai-sampai ada kisah begini. Abdul Muttalib itu punya tempat di sekitar pelataran Ka'bah. Dan orang itu saking segannya sama Abdul Muttalib gak berani duduk atau berdiri atau apalah masuk ke tempat itu. Jadi di area Ka'bah itu zaman dulu gak kayak sekarang ya. Gak megah kayak sekarang dulu. Tingginya pun gak kayak sekarang. Jadi Abdul Muttalib ini orang sangat disegani. Sangat disegani di mata orang Arab. Saya masih ingat dulu cerita dari guru saya. Jadi Abdul Muttalib itu ada tempat di sekitaran Ka'bah, itu orang nggak ada yang berani duduk, apa singgah, apa ngapain lah di tempat itu. Hanya Abdul Muttalib saja. Kemudian ketika Nabi Muhammad itu ayahnya wafat, kemudian diasuh oleh beliau, kadang-kadang Nabi Muhammad itu masuk ke tempat itu, ngerti nggak? Duduk di tempat itu. Jadi hanya Nabi Muhammad yang berani itu. Dan Abdul Muttalib kalau ngelihat Nabi masuk ke tempat khususnya itu, gak berani mengusir. Bukan gak berani, gak mau mengusir. Terus kemudian berkata sama orang-orang, biarkan itu. Biarkan Muhammad duduk di sana. Inna ibni hadza sayyidun. Anakku ini kelak akan menjadi pemimpin. Tahu Abdul Muttalib bahwa Nabi Muhammad itu bukan sosok yang biasa. Kelak akan menjadi umat, kelak akan menjadi nabi akhir zaman yang akan memimpin umat manusia dan membebaskan mereka dari masa jahiliyah, dari kecenderungan-kecenderungan orang-orang jahiliyah. Jadi saking istimewanya Abdul Muttalib itu begitu, saking diseganinya. Dan Abdul Muttalib ketika wafat kemudian diwariskan pengasuhan Nabi itu diwariskan kepada pamannya Abu Thalib. Sama tuh, Abu Thalib itu punya anak banyak, di antaranya Sayyidina Ali. Tapi tidak ada di antara anak-anaknya ini yang lebih dicintai selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Naluri manusia itu yang normal ya, semakin dekat dengan Nabi itu gak mungkin gak punya perasaan cinta. Jadi sejak dulu sampai sekarang Nabi Muhammad itu orang-orang yang terdekatnya, orang-orang yang hidup di sekitarnya itu sangat mencintainya. Abu Thalib saking besarnya kecintaan kepada Nabi itu sampai nggak mau mengucapkan kata-kata yang menunjukkan keimanan. Jadi Abu Thalib itu dalam sejarahnya nggak masuk Islam. Kenapa? Karena kalau seandainya dia masuk Islam, Nabi Muhammad itu pasti orang-orang kafir, Abu Jahal dan teman-teman itu akan semakin kurang ajar sama Nabi. Jadi dengan Abu Thalib nggak masuk Islam itu jadi pelindung gitu, paham nggak? Karena orang-orang kafir ketika itu ngerasa apa? Abu Thalib bagian dari mereka, paham nggak? Jadi ketika Abu Thalib melindungi Nabi Muhammad dan gak masuk Islam, itu melindungi Nabi pada hakikatnya. Makanya sebagian ulama berpendapat Abu Thalib itu bukan termasuk orang yang kelak akan diabadikan di neraka. Ya, ada sebagian ulama berkesimpulan bahwa Abu Thalib sebenarnya beriman, hatinya itu beriman, tapi dia gak muslim. Gak muslim artinya gak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sengaja gak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, khawatir sepupunya ini terganggu. Ponakannya ini terganggu. Karena kalau Abu Thalib masuk Islam, maka orang-orang kafir akan semakin kurang ajar. Tapi dengan dia menjadi bagian dari orang musyrik secara identitas,
maka mereka nggak akan berani kurang ajar. Dan terbukti ketika Abu Thalib wafat, orang kafir itu semakin kurang ajar kepada Nabi. Itu yang dikenal dengan tahun kesedihan, Amul Huzn. Wafatnya ditandai dengan wafatnya dua orang terkasih Nabi. Satu Abu Thalib, kedua siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Ini nasabnya diringkas karena ini buku ringkasan. Setelah Kilab apa? Bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay dan seterusnya. Wa ummuhu dan ibundanya Aminah bintu Wahab. Aminah bintu Wahab. Ibn Abdi Manaf ibn Zurah ibn Kilab. Tuh, bersambung. Nasab ayah dan ibundanya itu di buyut atau kakek nenek moyang yang keberapa itu? Yang kelima, ya enggak? Fatajtami, maka terhimpunlah, berkumpullah ummuhu nasab ibunya ma'a walidihi bersama ayahnya, maksudnya nasabnya terhimpun fi jaddihil khamis pada kakeknya yang kelima, wahwa Kilab. Walaqad tuwuffiya waliduhu. Apa artinya tuwuffiya? Itu fi'il madhi apa namanya? Mabni majhul. Tuwuffiya. Mabni ma'lumnya apa? Tawaffa artinya mewafatkan. Kalau tuwuffiya berarti diwafatkan. Walaqad tuwuffiya dan diwafatkan waliduhu. Waliduhu apa artinya? Ayah. Wa huwa fi batni ummi. Dan huwanya siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad. Fi batni ummi, apa artinya fi batni ummi? Dalam perut ibundanya. Jadi beliau terlahir sebagai yatim. Terlahir sebagai yatim. Muka-muka ngantuk ya. Baru saya ceramahin tadi. Belajar membenci tidur pagi. Ya kalau ngantuk sih nggak jadi masalah ya. Karena itu manusiawi kan. Yang bermasalah adalah membiasakan tidur pagi. Manusiawi. Saya lebih baik kamu ngantuk ketimbang ngobrol beneran kalau ngaji itu. Terhormat. Bener nggak? Ngantuk ketika ngaji itu masih apalagi kalau ngaji sambil megang kitab. Saya hakul yakin malaikat pun mencatat itu ngantuk kamu itu sebagai ibadah. Kenapa? Ya karena ketika ngaji kadang-kadang lelah ngedengerin ya kan, kemudian tidur begini. Ada kebiasaan dulu tuh. Sampai sekarang suka ada yang kebiasaan kayak gitu. Ini ngantuk, bisa ditegur sama gurunya atau sama temannya. Dia pura-pura ini ngegerakin tangan. Pura-pura berzikir. Tahu nggak? Saya punya kebiasaan kayak gitu waktu di Mesir tuh. Di rumah saya itu rumah saya itu seberangan sama masjid tuh. Kadang kita sholat subuh di situ. Jadi habis selesai sholat subuh kan biasa wiridan kan. Dia pegang tasbih kayak gini. Pegang tasbih. Itu biasanya bertahan 15 menit, paling 10 menit. Habis ada kursi kan di masjid itu kalau di Arab itu. Ada kursi di belakang itu. Saya biasanya duduk di kursi. Gini nih. Marbotnya itu kadang-kadang suka galang. Langsung dibangunin itu kalau ada yang tidur. Qum yabni. Qum yabni. Saya sambil buka mata gini. Langsung digerakin. Maksudnya kita tidur dalam keadaan berzikir gitu. Saya digerakin gini-gini nih. Kalau saya gini doa. Doa. Dibangun itu langsung doa kan. Dibangun itu langsung doa kayak gini nih. Menunjukkan kalau kita itu nggak tidur gitu maksudnya. Berarti kalau kita itu nggak tidur sedang berzikir, cuman mata terpejam begini, langsung dia langsung doa kayak gini. Aduh, itu kebiasaan dulu. Jadi kamu kalau tidur, kalau gitu langsung dibangun sama orang, subhanallah, 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 subhanallah. Wa umruhu 18 sana. Berapa 18? Oke. Mikir dulu kamu mah. Berapa 18? Berapa Sofi? 18 berapa? Bayu? Iya 18 dong. Gimana ceritanya kamu kok lupa? Umurnya 18 tahun. Umurnya siapa?
Umurnya ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dufina bil Madinah, dan dimakamkan. Dufina itu artinya dimakamkan ya. Madfun artinya dimakamkan. Dufina fil madi mabni majhul. Dufina dimakamkan bil Madinah, di kota Madi. Nih, ada satu lagi di penggalan nih. Ini bagus nih, pelajaran berharga. Walam yatruk lahu syai'an minal mal. Apa artinya? Dan ayahanda Nabi lam yatruk, tidak meninggalkan, lahu bagi Nabi, syai'an minal mal, harta sedikit pun. Jadi Nabi Muhammad itu bukan cuma yatim, ayahnya itu tidak mewariskan harta sedikit pun. Kecuali ada satu budak perempuan yang di kemudian hari menjadi pengasuh Nabi, namanya Ummu Aiman, Barakah Habasyiyah. Itu budak pemberian Raja Habasyah, Abraha, yang di kemudian hari akan meruntuhkan Ka'bah, berusaha meruntuhkan Ka'bah. Kemudian Allah mengirim segerombolan burung begitu yang kita baca di surat Al-Fil itu kan menjadi muqaddimah kelahiran Nabi kan. Nah, sebenarnya Abraha itu dia itu berdiplomasi awalnya dengan Abdul Muttalib. Nanti akan kita baca itu mungkin beberapa. Nah, ketika berdialog dengan Abdul Muttalib sebelum menghancurkan Ka'bah itu dia ngomong dulu, dia diplomasi dulu sama Abdul Muttalib. Nah, kemudian dia membawa seorang budak perempuan, dikasihlah kepada Abdul Muttalib. Jadi Ummu Aiman, masih ingat kan Ummu Aiman yang ikut mengasuh Nabi itu? Ummu Aiman itu pemberian Raja Abraha, dikasih ke Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib wafat, diwariskanlah itu kepada Abdullah, ayahanda Nabi. Nah, setelah ayahanda Nabi wafat, ya sudah, Ummu Aiman itu membersamai Nabi, mengasuh Nabi bersama Sayyidah Aminah binti Wahab. Ummu Aiman, Barakah Habasyiyah. Jadi Nabi Muhammad itu dikatakan ayahnya apa? Tidak meninggalkan harta. Apa coba pelajarannya? Kamu semiskin-miskinnya bapak kamu punya harta kan? Iya enggak? Artinya Nabi Muhammad itu sejak masa kecilnya beliau itu hidup di lingkungan keluarga yang jauh dari kata mewah, jauh dari kata hedon. Karena begini Okta, seandainya Nabi Muhammad itu hidup di lingkungan keluarga yang kaya raya, yang berlimpah harta, orang tuh kalau misalnya punya banyak uang, punya banyak kekayaan, cenderung apa coba? Cenderung lalai, cenderung lupa sama Tuhan. Rata-rata nabi-nabi itu begitu kehidupannya. Meskipun ada yang menjadi raja kayak Nabi Yusuf itu, tapi ujiannya berat, luar biasa. Para nabi itu sejak masa kecilnya diuji sama Allah dengan keterbatasan, diuji dengan kesederhanaan, supaya apa? Supaya terbentuk mentalnya secara kokoh, karena kelak akan memimpin banyak umat manusia. Sayyid Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah, kemarin kita udah bacain ya. Tapi karena kemarin rekamannya gagal, kita bacain lagi sedikit. Bagaimana kemarin kisahnya, Okta? Kamu masih ingat kemarin saya bacain? Beliau itu menikah pada usia berapa tahun dengan Sayyidah Aminah? Kamu tuh ngaji dengan jasad, otaknya kemana-mana. Menikah dengan Sayyidah Aminah berapa tahun, Fadilah? Anak asaluk. Kamu umroh? Berapa usianya? Sofi, berapa Sofi? Nah, disenggol si putri itu. Berapa? Dia juga nggak tahu, Sofi. Kamu nanya sama saya yang nggak tahu. Fatimah. Oh, Fatimah lah ta'rif. 15 tahun. Aduh Gusti Allah, beri hamba kesabaran ya Allah. Ini teh santri teh. Sebenarnya tuh ngaji apa kagak sih? Kemarin baru saya jelasin, itu baru kemarin sore loh. Usia ayahanda Nabi ketika menikah dengan Sayyidah Aminah itu berapa tahun, Islal? 25 tahun. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, beri hamba kesabaran. Allahu Rabbi ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dinikahkan oleh Abdul Muttalib, ayahanda Nabi itu, dengan Sayyidah Aminah pada usia 25 tahun. Harinya hari apa? Hari Senin lagi. Disebutkan nih dalam kitab Yaumiyat As-Sirah An-Nabawiyah. Kemudian ketika mengandung, apa kemarin kisah yang saya ceritakan? Yang kita ambil dari kitab Yaumiyat As-Sirah An-Nabawiyah. Apa yang kisah yang kemarin saya ceritakan itu?
ketika Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'aha bainal yaqdha wal manam man yaqulu laha. Ya, ada bisikan yang didengar oleh Sayyidah Aminah. Bisikan itu apa bunyinya? Hal sya'urti annaki hamalt? Aminah, apakah engkau merasa sedang hamil? Terus jawaban Sayyidah Aminah apa? La adri. Saya tidak merasa, saya tidak tahu. Faqala, kemudian bisikan itu bilang, innaki hamalti bi sayyidi hadhil ummah wa nabiyha. Sesungguhnya engkau sedang mengandung pemimpin dari umat ini dan nabinya yang mulia. Fa idza wada'tihi fasamihi Muhammadan. Jika kelak engkau melahirkannya, maka namailah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wara'at fi manamiha ka'annaha kharaja minha nurun adha'at lahu qusura Busra min ardi Syam. Di dalam mimpinya, dan kisah ini banyak diceritakan dalam kitab-kitab sirah, di dalam mimpinya Sayyidah Aminah itu melihat cahaya yang menerangi istana-istana. Qusur itu artinya istana, menerangi istana-istana di daerah Busra dari negeri Syam. Sebagai isyarat apa? Bahwa kelak bayi yang dikandungnya ini kelak akan menjadi manusia yang menerangi kegelapan hidup umat manusia. Dan itu bukan hal yang aneh ya. Wah, nggak masuk akal itu. Melihat cahaya kayak begitu. Ya bukan nggak masuk akal. Itu mungkin secara akal. Apalagi melihat ini bukan sosok manusia biasa. Itu namanya mubasyirat. Apa artinya mubasyirat? Hal-hal yang menggembira, kabar gembira. Sayyidah Aminah itu dari mulai mengandung beliau sampai nanti ketika Nabi Muhammad itu memasuki masa kecil, kemudian sampai wafat di samping di samping anaknya, Nabi Muhammad itu nanti berdiri, kemudian Sayyidah Aminah menghembuskan nafas terakhirnya. Di masa-masa fase masa kecilnya itu senantiasa mendengar atau menyimak mubasyirat, kabar gembira bahwa kelak ini adalah Nabi akhir zaman yang akan menyelamatkan umat manusia dari kegelapan. Baik, itulah beberapa petikan kisah terkait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ayahandanya Abdullah yang wafat dalam keadaan beliau masih kecil sih, dalam kandungan. Ampun Gusti, pengen nangis saya benar. Dalam kandungan. Habis ini mau tidur pagi nggak? Sholat duha ya, jangan tidur pagi ya. Jadi gimana? Udah mau beji tidur pagi apa belum? Udah. Maafin naum fis sabah. Kalaupun harus tidur nanti setelah waktu duha. Kapan itu? Jam berapa itu? 10:30, jam 11. Bagus itu justru kalau tidur jam segitu. Namanya qailulah. Tahu qailulah kan? Itu bagus. Secara medis juga ternyata sehat. Tidur yang sehat itu menjelang waktu siang itu. Jam 11, setengah 11. Kamu kerasa, saya juga ngerasain tuh kalau tidur jam segitu. Rasanya itu badan tuh seger. Kalau nggak habis zuhur. Jangan jam 7, jam 8. As-subha turithul faqr. Bukan as-suhbah, as-subha. Subha itu artinya tidur pagi. An-naum fis sabah yani. Turithul faqah. Faqah itu artinya al-faqr, mewariskan kefakiran. Kalau pelajar berarti miskin ilmu, kalau pebisnis miskin harta. Kalau orang ya miskin dalam arti semangatnya berkurang, mentalnya kemudian rusak dan lain-lain. Supaya semangat hidup, bagaimana caranya? Tidak tidur pagi. Mau main lab? Itu dia. Visual, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Masih ada pulus nih kayaknya. Yang mau nanya kasih pulus, lumayan 10.000 buat beli kolak. Ayah. Ya jelas dong. Kan Nabi yang mencontohkan sholat tarawih, sholat malam.
Dan Nabi itu tidak membatasi loh ya, tidak membatasi jumlah tarawih. Ada sebagian orang berpendapat bahwa tarawih itu katanya Nabi, iya Nabi itu dalam sebuah riwayat dikatakan sholat malamnya itu nggak lebih dari 11. Nggak lebih dari 11. Cuma 11 rakaatnya Nabi itu beda sama 11 rakaat kamu. Beliau itu sholat kadang-kadang 1 rakaat Al-Baqarah, rakaat keduanya Al-Imran. 11 rakaat, iya 11 rakaat. Cuman waktunya itu loh panjang. Lah sekarang orang 11 rakaat pakai Al-Hakumut doang ya nggak? Sama Qul Huwallahu Ahad. Jadi begini prinsipnya. Nabi Muhammad itu tidak membatasi sholat malam di waktu bulan Ramadan itu berapa rakaat. Paham? Tidak membatasi. Beliau memang dalam sebuah riwayat sholatnya itu dikatakan sholat malamnya nggak lebih dari 11. 8 sholat malam, sholat tarawih namanya. Istilah kita sholat tarawih. Kemudian disusul dengan sholat witir. Cuma durasinya itu. 11 rakaatnya beliau itu bukan 11 rakaatnya versi orang Indonesia. Yang pakai Al-Hakumut sama Qul Huwallahu Ahad. Paham nggak? Ya, paham? Boleh, yang 20 rakaat itu dari mana? 20 rakaat itu ijma kaum muslim. Dulu Sayyidina Umar punya inisiatif. Nabi itu kadang-kadang sholat tarawihnya dalam sebuah dikatakan sholat tarawihnya kadang di rumah. Tujuannya apa? Khawatir diwajibkan untuk umatnya. Paham nggak? Nggak mau memberatkan umatnya. Khawatir kalau Nabi tiap malam sholat tarawihnya berjamaah dengan para sahabat, nanti diwajibkan buat umatnya. Paham nggak? Sementara umatnya tahu Nabi Muhammad itu, umatnya pada malas. Sebagian pada malas, khawatir memberatkan maksudnya. Khawatir memberatkan, akhirnya apa? Kadang-kadang beliau sholat sendiri, khawatir diwajibkan untuk umatnya. Karena kasih sayangnya kepada umatnya. Kebayang kan? Kalau tarawih itu hukumnya wajib, apa yang terjadi coba? Banyak pendosa itu di luar sana, iya nggak? Iya kan? Nah 20 rakaat itu dari mana? Dari Sayyidina Umar ibn Al-Khattab punya inisiatif mengumpulkan orang berjamaah salat tarawih 20 rakaat. Dan fuqaha mazhab yang 4, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki, semuanya menyebutkan tarawih itu 20 rakaat. 20 rakaat. Dan ada perintah dari Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah keempat khalifah. Keempat khalifah. Artinya Sayyidina Umar punya inisiatif menjadikan sholat tarawih itu 20 rakaat dan itu disepakati sama sahabat. Sahabat nggak ada yang protes. Dan Nabi merintahkan kita supaya ikuti sunnah sahabat. Jadi bid'ah apa enggak itu sholat tarawih 20 rakaat? Maksudnya boleh apa enggak? Ya boleh. Nabi kan sholatnya 11 rakaat. Ya iya Nabi 11 rakaat tapi durasi sholatnya itu nggak bakal bisa kamu tiru. Kadang 1 rakaat Al-Baqarah, kemudian sudah dengan Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-A'raf. Kuat nggak kamu sampai Al-A'raf itu? 1 malam. Al-A'raf tahu kan? Sampai Al-A'raf. Kuat nggak? Justru semakin banyak, semakin bagus. Karena itu tergolong qiyam atau menghidupkan bulan Ramadan. Jadi itu nggak bid'ah ya. Yang 8 ya benar, yang 20 ya benar. Yang nggak benar apa? Yang kagak sholat. Kagak sholat ngomongnya paling kencang. Paham nggak? Orang sholat kagak tapi ngomongnya paling kencang. Ngomong halal haramnya bidah-bidahnya paling kencang. Nah, itu yang repot. Nih. Kasih pulus 10.000 lumayan. 12.000 lumayan. Kan berkah nggak tidur pagi begitu kan? Berkah nggak tidur pagi tuh. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma shalli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midaimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikri ghafilun. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.